Waktu mau bikin transaksi di dalam Ethereum Network, pasti kalian pernah dengar tentang gas price, dan juga gas limit. Bedanya apa? Sebenarnya konsepnya itu nggak terlalu susah kok. Penasaran? Stay tune ya. Sebelum masuk ke video, mau infoin aja nih bahwa Friends with Blockchain sudah menjadi partner edukasi dari Asosiasi Blockchain Indonesia untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai teknologi blockchain, supaya lebih banyak orang yang paham tentang teknologi blockchain yang revolusioner ini. Jadi gini, untuk kita membuat sebuah transaksi, kita itu harus membayar para miners, supaya miners itu memvalidasi transaksi tersebut dan agar dimasukkan ke dalam blockchain. Tetapi tentu aja semakin kompleks sebuah transaksi, pasti akan semakin mahal juga biaya transaksinya. Masuk akal kan? Kalau kita bandingkan, kita mau bertransaksi misalkan ke Uniswap untuk swapping cryptocurrency. Kalau kita bandingkan dengan kita mau transfer Ether aja ke orang lain, ya pasti tentu aja lebih mahal kalau kita bertransaksi dengan Uniswap itu. Karena di dalam Uniswap itu pasti lebih kompleks. Karena kan misalkan memanggil Oracle, habis itu ngobrol sama smart contract sana-sini, itu pasti jauh lebih kompleks. Rumus untuk biaya transaksi di dalam Ethereum itu adalah gas dikali dengan gas price dikali dengan Ether price saat ini, atau saat bertransaksi. Kenapa kayak gitu? Nanti gue akan balik ke sini lagi ya. Tapi sekarang gue jelasin dulu ilustrasi tentang transaksi, gas limit, dan juga gas price. Oke, sekarang gue mulai dari transaksi ya. Jadi menurut gue, transaksi itu bisa diilustrasikan sebagai sebuah perjalanan. Misalkan kita ambil contoh aja dari Jakarta ke Depok. Misalkan pakai mobil gitu. Tetapi di setiap perjalanan, pasti kerumitannya itu pasti berbeda-beda ya. Nggak mungkin lah, misalkan perjalanan dari Jakarta ke Depok itu sama dengan dari Jakarta ke Bali. Pasti ada bedanya. Seberapa kompleks sebuah perjalanan, itu bisa kita sebut sebagai gas. Rumitnya sebuah perjalanan itu bisa banyak faktornya atau banyak aspek. Misalkan jaraknya lebih panjang, atau misalkan lewat tol yang macet banget, atau pakai jalan tikus di mana itu ribet biasanya, karena jalannya lebih sempit. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat sebenarnya perjalanan itu lebih rumit. Intinya hal-hal yang membuat bensin kita itu makin banyak keluarnya. Jadi transaksi di dalam Ethereum, semakin besar kompleksitas yang diperlukan dari sebuah transaksi, tentu aja gas yang dibutuhkan semakin besar juga. Karena kompleksitas direpresentasikan sebagai gas. Next-nya adalah gas limit. Jadi biasanya di dalam wallet itu udah ngenanganin ya ini tentang gas limit. Jadi sebenarnya kita biasanya nggak perlu terlalu banyak pusing tentang gas limit. Tetapi ini konsep yang penting. Jadi kalau di dalam gas limit itu bisa kita katakan sebagai tangki dari sebuah mobil. Seberapa banyak kita mau mengisi bensin. Kalau tangki bensin kita kecil, tentu aja kita nggak akan bisa menempuh perjalanan yang lebih jauh. Tetapi kalau tangkinya kita lebih besar, maka kita bisa melakukan perjalanan yang lebih jauh. Dan bensin yang ada di dalam tangki tersebut itu masih bisa digunakan untuk perjalanan selanjutnya. Nah, terus yang jadi bensin dari mobil kita itu apa? Bensinnya itu adalah gas price. Jadi anggap aja nih, di dalam Pertamina atau Shell itu punya bensin ajaib gitu. Jadi bensinnya ini ada 3 buah jenis, yaitu lambat, biasa aja, dan juga cepat. Artinya, kalau kita memakai bensin yang cepat, maka kita akan menempuh perjalanan ya lebih cepat juga. Misalkan 15 menit ya dari Jakarta ke Depok gitu, mantep banget. Kalau kita pakai yang lambat, berarti mungkin bisa sampai 5 jam. Tetapi kita bayarnya jauh lebih murah dibandingkan yang bensin yang cepat. Jadi gas price ini sebenarnya kita bisa atur sendiri. Mau berapapun ya terserah. Terserah kita. Tetapi kalau semakin kecil gas price-nya, maka transaksi kita akan semakin lambat untuk divalidasi. Hati-hati ya guys untuk pemilihan gas price ini. Karena kalau terlalu sedikit, nanti transaksi kalian itu nggak bisa divalidasi oleh miners. Karena memang nggak ada yang mau ngevalidasi pada akhirnya, karena kemurahan. Jadi tips dari gua adalah lihat di Etherscan atau lihat di ethgasstation.info. Jadi di situ kalian bisa melihat kira-kira estimasi dari gas price yang kalian butuhkan. Atau untuk memilih tipe bensin yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gas price ini sangat berhubungan erat dengan kerumitan dari perjalanan tadi, yaitu tadi yang disebutkan sebagai gas. Karena semakin rumit sebuah perjalanan, tentu aja pasti akan membutuhkan bensin yang jauh lebih banyak ya. Jadi kan cukup masuk akal. Jadi balik lagi ke rumus tadi tentang biaya transaksi dari Ethereum Network, yaitu adalah gas dikali dengan gas price dikali dengan harga Ether saat kalian melakukan transaksi. Gas itu melambangkan kompleksitas dari sebuah transaksi. Semakin kompleks transaksi tersebut, maka semakin mahal juga gasnya, atau nilai gas akan semakin meningkat. Dan tentu aja makin mahal biayanya. Terus kalau gas price ini itu adalah angka yang bisa kita mainin sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita membutuhkan transaksi itu jauh lebih cepat untuk divalidasi atau nyampe ke orangnya, ya tentu aja kita harus memasukkan gas price yang jauh lebih tinggi, supaya miners itu tertarik untuk memvalidasi transaksi kamu. Tapi kalau lagi nyantai aja, ya masukin aja gas price-nya kecil aja nggak apa-apa.
Tapi jangan terlalu kecil, karena ini tuh si miners itu nanti nggak akan mau ngevalidasi. Tetapi kok perlu dikalikan dengan harga dari Ether saat ini? Ya tentu aja karena Ether itu adalah native cryptocurrency di dalam Ethereum network. Makanya kalau kita mau membayar miners untuk memvalidasi, tentu aja kita harus pakai Ether. Dan tentu aja untuk mendapatkan total dari biaya transaksi, itu membutuhkan harga dari Ether. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Mungkin sorry nih, ini karena ilustrasinya cukup banyak, jadi memang beberapa aspek itu memang nggak kena ya, sedikit nggak kena. Tapi ini supaya memudahkan kalian untuk mengerti tentang apa itu gas price, apa itu gas limit, dan biaya transaksi di dalam Ethereum itu seperti apa. Like video ini kalau kalian merasa terbantu dari video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Friends with Blockchain ya. See you in the next video. Bye.